Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di hadapan kita sekarang ada laptop HP 14. Kasusnya di sini laptopnya menyala normal, tetapi nggak lama seketika mati. Setelah mati nggak bisa dihidupkan lagi dan menunggu beberapa saat baru bisa dihidupkan lagi. Ini kebetulan sekarang lagi laptopnya menyala. Laptopnya tidak ada overheat atau panas berlebihan. Oke, langsung saja kita bongkar dulu, kita cek kondisi motherboardnya. Oke, di sini sudah laptopnya mati, ampernya udah tidak ada konsumsi ampernya. Oke, dia kembali. Tadi sempat hilang ampernya, tidak ada konsumsi ampernya sama sekali. Sekarang ada 4 mA, ini udah normal, istilahnya udah bisa dinyalakan kembali. Berarti ini kendalanya adalah beberapa menit mati, dan dari kita perhatikan dari konsumsi ampernya itu sepertinya 19 voltnya hilang.
adalah penampakan dari motherboardnya. Karena saat mati ampernya sampai hilang, kita curiga ke 19 voltnya juga hilang saat laptopnya mati. Ini adalah isi casnya atau isi chargernya. Coba kita fokus di sini. Voltnya hadir. Kita curiga ke IC Becky 728. 2,6. Oke. 25 volt. Saat dalam keadaan seperti ini kita cek semuanya normal. Kasus seperti ini agak sulit kita deteksi karena kita tidak menemukan, istilahnya bukan tidak menemukan, karena saat kita cek semuanya normal. Oke, di sini ampernya kita perhatikan hilang dan indikatornya pun di sini juga hilang, tidak menyala. Kita cek 19 voltnya normal. Kita cabut lagi, kita pasangkan. Oke, tidak ada indikatornya menyala. Saat mati seperti ini kita cek 19 voltnya hadir. Kita cek, kita cari 3 volt dan 5 voltnya pada soket baterai, tidak ada. Berarti 19 voltnya ini aman. Sekarang dalam keadaan mati, kita cek 19 volt aman.
cek 3 dan 5 voltnya belum hadir. Oke, ini sudah kita simpulkan permasalahannya ada pada jalur 3 voltnya. Karena kita cek dalam keadaan mati seperti ini 19 voltnya normal, hanya 3 voltnya tiba-tiba hilang, tiba-tiba hadir, datang dan pergi sesuka hatinya. Kita akan, biar lebih enak, kita buka dulu skematiknya. Ini LDO untuk 5 voltnya hadir, kita tunggu dia mati dulu. Kasus seperti ini kita harus sabar. Sekarang dalam keadaan normalnya di sini belum hadir 5 volt atau pada lilitan, tapi kita cek di sini 5 VPCU-nya hadir sebesar 5 volt. Dan 3 VPCU-nya atau 3 LDO-nya juga hadir dalam keadaan normal. Oke, di sini mati. Kita cek di sini 3 VPCU-nya. Tapi 5 VPCU atau 5 LDO-nya hadir, tetap hadir. Yang hilang hanyalah 3 LDO-nya atau 3 VPCU. Tiba-tiba hilang. Kita akan cek hilang, kenapa hilangnya. Kita lihat lagi syarat kerjanya di sini. 3 VPCU hadir karena ada enable-nya. Enable-nya kita perhatikan di sini terhubung ke PR59. Oke, sebentar, kita PR5957. Kita akan cek di sini. Enable LDO-nya saat dalam keadaan mati hanya 0,6 volt. Ini berasal dari VIN dibagi, ada dua buah resistor. Coba kita cek pada LDO, enable LDO untuk IC 5 volt nya. Seharusnya hadir 4 pada LDO, enable LDO untuk 5 voltnya hadir sebesar 4,4 volt. Otomatis LDO 5 voltnya hadir. Yang hilang adalah LDO 3 voltnya, 3 volt LDO, atau pada skematiknya bernama plus 3 VPCU. Kita perhatikan karena enable-nya hilang atau drop. Kita akan telusuri PR59 dan 57 ini.
posisinya ada di belakang. Oke. Dalam keadaan mati atau ampernya 0, nggak ada angka sama sekali, kita cek. Kita perhatikan di sini enable-nya hanya 0,6 volt. Kemungkinan ini bermasalah pada resistornya. Sementara untuk enable LDO 5 voltnya hadir sebesar 4,4 volt. Itu hasil dari pembagian dua buah resistor. Oke, ini udah kita simpulkan atau kita hasil dari analisanya. Itu terjadi permasalahan pada resistornya. Kita akan cek nilai resistornya. Kita cek dulu. Kita buka skematik biar kita tahu nilai dari resistornya. PR57 sebesar 500 kilo ohm dan PR59 sebesar 150 kilo ohm. Kita akan cek di sini. Oke, seharusnya di sini hadir sebesar 500. Nilainya berubah-ubah. Oke, ini jauh kali dropnya. Coba kita cek yang 150 kilo ohmnya. Ini mendekati. Yang kita perhatikan cukup jauh perubahannya. Kita akan ganti dulu resistornya. Kita akan lepas ini dulu. Resistornya ada pada, oke, ini dia. Ini adalah PR59 nya.
19 volt menyeberangi, dan ini terhubung ke ground. Pembagian dua buah resistor ini. Pembagian dua buah resistor ini dan menjadi enable untuk LDO atau 3 VPCU nya. Kita akan ganti dulu resistor di resistor ini sebesar 500 kilo ohm. Kita cari dulu. Berarti bukan permasalahan pada IC. Kita akan cari resistor yang sama di motherboard ini. Resistor sebesar 499 kilo ohm. Oke, ini kita temukan sebuah resistor di sini. PR303. Oke, ternyata ukurannya lebih besar. Kita akan cari resistor yang lain. Kita di sini butuh resistor sebesar 490 kilo ohm. Kita cari saja di motherboard bekas, atau enggak, jika tidak ditemukan nanti kita akan modif aja kedua buah resistornya. Yang penting nilai tegangnya bisa sama. Oke, ini kita temukan dua buah resistor. Kira-kira hasilnya yang menyerupai, karena tidak ditemukan dengan nilai resistor 499 kilo ohm. Kita modif aja kedua buah resistornya. PR331.
Oke, nanti akan kita lihatkan. Resistor yang akan kita ganti yaitu mana dia, ada di oke, ini dia. Ini yang akan kita ganti, 2 buah resistor. Karena tidak kita temukan nilai yang sama dengan ini, maka kita rubah aja keduanya. Kita buang, dan ini juga kita buang. Kita akan ambilkan resistor resistor di sini. Yang ini 100 kilo ohm dan yang ini 316 kilo ohm. Oke, yang terakhir kita lepas, yang terhubung dengan 19 volt lebih besar. Dan ini satu lagi. Oke. Kenapa ada luka pada motherboardnya? Oke, sekarang coba kita tes. Kira-kira berapa hasil dari pembagian resistornya.
sebesar 4,6 volt, sama juga dengan enable untuk 5 voltnya sebesar 4,4 volt. Berarti ini sudah aman. Sini kita perhatikan indikatornya menyala. Kita akan tunggu apakah ada nanti ampernya hingga 0 lagi. Oke, di sini kita jelaskan sedikit permasalahannya. Oke, layar, kita kembali ke layarnya. Pertama tadi kita cek 19 volt, padahal kita curiga tadi 19 voltnya karena ampernya tadi mencapai 0. Kita kira tadi 19 voltnya nggak menyeberang, tiba-tiba nggak menyeberang. Di saat dalam keadaan mati tadi kita cek, ternyata 19 voltnya aman. Yang hilang itu adalah 3,3 volt VPCU, 3 volt VPCU. Ini oke, ini dia. Oke, ini dia. Yang pertama kita cek dalam keadaan mati atau dalam keadaan ampernya 0 tadi. Kita cek 19 voltnya di sini hadir. Nama sinyalnya power SRC. Lanjut dalam keadaan mati. Oke, lanjut tadi kita cek pada lilitan 3 dan 5 voltnya. Di sini nama sinyalnya plus 3 VS5 akan hadir setelah kita switch atau kita nyalakan. Ini adalah plus 5 VS5 juga akan hadir setelah kita switch. Maka dalam keadaan laptopnya mati sama sekali tadi, ampernya hingga 0, kita cek pada LDO. Oh bukan, pada pin 17 plus 3 VPCU. Ini juga bersumber atau menuju ke switch on off. Tiba-tiba yang hilang itu adalah plus 3 VPCU. Terkadang hadir, terkadang hilang, datang dan pergi sesuka hati. Ini dia plus 3 VPCU nya. Tiba-tiba hadir, tiba-tiba hilang. Dan kita cek lagi pada VPCU plus 5 VPCU yang untuk 5 voltnya, IC 5 voltnya. Kita cek di sini tadi pada kapasitor ini hadir, selalu hadir, nggak ada hilang, nggak ada, selalu hadir. Kenapa ini selalu hadir? Karena enable-nya pada pin 11 juga hadir. Kenapa di sini plus 3 VPCU-nya hilang, sebentar hilang, sebentar hadir? Kita cek dulu pada enable LDO-nya. Ini LDO enable. Inilah yang menyebabkan ini berfungsi untuk mengaktifkan plus 3 VPCU. Jika di sini hilang atau drop, maka di sini juga akan hilang atau drop. Di sini ada 2 buah enable. Ini akan selalu hadir saat kita pasangkan adaptor. Harus selalu hadir karena itu berfungsi untuk plus 3 VPCU-nya, mengaktifkan plus 3 VPCU. Dan enable ini berfungsi untuk mengaktifkan plus 3 VS5.
yang bersumber ini biasanya dari KBC, dan akan hadir sinyal pada pin 12 ini saat kita switch atau nyalakan. Maka LDO enable ini tadi drop. Kita telusuri asalnya dari mana. Ternyata hasil dari pembagian 2 buah resistor. Dia resistor yang kita ganti tadi. Ini 19 voltnya. Ini 19 volt, dan ini yang terhubung ke ground. Satu buah resistornya terhubung ke ground. Oke, ini dia pada skematiknya. Untuk mengaktifkan PPCU, mana dia? Untuk mengaktifkan ini syaratnya harus ada tegangan di sini pada pin 11. Sumbernya dari mana? Yaitu sumbernya dari Vin dibagi resistor ini, 2 buah resistor ini. Hasilnya tadi sebesar 4,4 volt, 4,6. Setelah kita cek resistor di sini, ini normal resistornya, enggak turun. Ketika kita cek pada PR57 itu mengalami perubahan nilai, bisa jadi meler karena udah waktunya, ya karena rusak tadi. Maka kita carilah resistor untuk penggantinya, yaitu sebesar 499 kilo ohm. Enggak harus sesuai 499, yang penting mendekati, tapi tidak kita temukan tadi. Maka kita carilah resistor, akan kita ganti kedua buah resistor ini, PR57 dan PR59. Kita ganti keduanya sehingga nilainya tetap sama. Dari mana kita dapatkan hasilnya tadi pembaginya? Kita bisa searching di website itu untuk kalkulatornya. Ini dia pembagian 2 buah resistor. Kita tuliskan di sini nilai tegangan awalnya atau VI-nya yaitu 19 volt. Yang kedua kita buat resistor yang menyembatani VI-nya ini R1 316 kilo ohm, yang kedua 100 kilo ohm, yaitu hasilnya sebesar 4,5 volt. Dari mana kita dapatkan tadi resistor itu? Dari motherboard copotan. Kita buka juga skematik yang ini, maka kita temukan tadi ada resistor di sini. Nilainya yaitu 316 kilo ohm dan 100 kilo ohm. Kita coba bagikan tadi, kita coba bagi hasilnya 316 kilo ohm dan 100 kilo ohm. Mana dia? Nih, 316 kilo ohm dan 100 kilo ohm, hasilnya tetap sama 4,5 volt. Kalau yang bawaan dari skematik bawaannya 499, coba kita tes 499 kilo ohm dan 150. Coba kita bagi, ini nilainya tetap sama atau inputnya 4,3, selisih sedikit tidak masalah. Makanya kita ganti tadi menggunakan resistor copotan dari Lenovo, tapi syaratnya yaitu harus kita ganti keduanya. Hasilnya yaitu 4,6 volt tadi. Mana dia? Ini dia. Ini dari VIN nya. Ini dia VIN, yaitu enable untuk LDO nya. Yang enable ini, enable satunya untuk mengaktifkan pada PL7
atau plus 3 VS5. Oke, itulah pembahasannya. Bukan pembahasan cuma karena kita juga ilmunya hanya sekedarnya, tapi berbagi yang kita miliki, yang kita ketahui. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Semoga video ini bermanfaat. Ini masih standby. Semoga video ini bermanfaat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, jangan lupa di subscribe. Terima kasih. Akhir kata kami ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.